Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM 2002-085-00008. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan tugas perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Dr. Syamsida, MPD. Adapun kasus yang akan kami bahas dalam video kali ini yaitu lecehkan 9 siswa SD, guru ini terancam dipecat. Baik, adapun indikator pembahasan yang akan kami bahas dalam video ini, yang pertama, latar belakang kasus. Yang kedua, teori yang mendukung kasus tersebut. Dan yang ketiga, estimasi solusi dari kasus tersebut. Indikator pembahasan yang pertama yaitu latar belakang kasus. Pelecehan di dunia pendidikan telah menjadi sorotan dan dikecam oleh seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintah. Tetapi masih ada orang-orang yang melakukannya, baik itu di daerah terpencil maupun di kota-kota besar. Salah satunya terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Batang. Seorang guru tega melecehkan 9 siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kasus ini terungkap salah satu keluarga korban melapor kepada pihak kepolisian. Kemudian, pihak polisi mengusut hal tersebut dan memeriksa 10 siswa, 9 diantaranya merupakan korban dan 1 lagi merupakan saksi. Pihak kepolisian mengatakan bahwa sebelum dan sesudah melakukan hal tindakan keji tersebut, pelaku memberikan imbalan berupa uang sebesar 2-4 ribu rupiah. Polisi juga mengungkapkan bahwa pelaku memulai aksinya sejak tahun 2017 dengan korban anak-anak kelas 2 hingga kelas 4 sekolah dasar. Pelaku sendiri mengungkapkan bahwa ia melakukan hal tersebut dikarenakan ia tidak bisa menahan hawa nafsu birahinya ketika melihat para korban yang umurnya berkisar 8-10 tahun tersebut. Akibat dari perbuatannya, pelaku diancam hukuman perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun kurungan penjara. Indikator pembahasan yang kedua yaitu teori yang mendukung kasus tersebut. Teori yang mendukung kasus tersebut yang pertama, kekerasan seksual. Menurut WHO, tindakan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, emosional, dan penelantaran, bahkan pengeksploitasian yang dilakukan oleh orang tua dan pengasuhnya. Kekerasan terhadap anak juga merupakan tindakan yang dapat menyebabkan anak berada dalam ancaman. Kekerasan terhadap anak-anak dapat muncul dalam berbagai cara, baik secara fisik, seksual, atau emosional melalui pengabaian. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu fenomena dalam masyarakat. Siska dan Monika tahun 2009 mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Angka kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya. Boyek tahun 1992 dan Stanko tahun 1996 mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina. Tetapi kalau perbuatan itu ditolak, ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Teori kedua yang mendukung kasus tersebut adalah kecerdasan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering diistilahkan juga dengan perasaan. Emosi dan perasaan adalah dua hal yang berbeda, tetapi perbedaan antara keduanya tidak dapat dinyatakan dengan logis. Emosi dan perasaan merupakan gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak jelas batasannya. Pada suatu warna afektif dapat dikatakan sebagai perasaan, tapi juga dikatakan sebagai emosi. Jadi, emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian diri dari dalam individual tentang keadaan mental dan fisik berwujud suatu tingkah laku yang nampak.
Salovey dan Meyer tahun 1990 mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu jenis kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial pada diri sendiri dan orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Daniel Goleman mengklasifikasikan kecerdasan emosional terbagi atas 5 komponen penting, yaitu mengenali emosi, yang kedua, mengelola emosi, yang ketiga, memotivasi diri sendiri, yang keempat, mengenali emosi orang lain, dan yang kelima, membina hubungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, Goleman tahun 1997 menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional individu, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama yang mempelajari emosi. Yang kedua, lingkungan dan keluarga. Hal ini terkait dengan lingkungan masyarakat dan pendidikan. Indikator pembahasan yang ketiga yaitu estimasi solusi. Dari masalah tersebut, penulis dapat memberikan solusi di antaranya hukuman yang didapat pelaku tersebut yaitu hukuman 15 tahun penjara dan dipecat dari statusnya sebagai seorang guru sudah tepat. Kita juga harus melakukan upaya menangani pelecehan-pelecehan terhadap anak. Adapun upaya yang dapat kita lakukan yaitu masyarakat perlu mengetahui penyebab pelaku melakukan tindakan tersebut. Pendidikan seksual sejak dini untuk anak dan orang tua menjadi titik awal yang baik untuk perlindungan diri bagi anak. Pendidikan seksual bukan pendewasaan dini seorang anak, namun pengenalan pada anak mengenai organ-organ tubuh yang harus dilindungi oleh dirinya sendiri. Orang tua harus mengerti terlebih dahulu apa itu pelecehan dan kekerasan seksual, serta ciri-ciri yang kemungkinan akan dialami anak bila menjadi korban. Peran orang tua sangat penting dalam penyampaian pendidikan seksual pada anak, karena keluarga merupakan pendidikan dini yang diperoleh seorang anak. Orang tua harus membicarakan perihal seksual kepada anak, karena hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan anak akan hal-hal penting dalam dirinya, terutama bila anak justru mendapatkan informasi yang salah dari orang lain. Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengatur pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang harus dikenai sanksi, khusus terhadap anak-anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur bahwa anak-anak mulai usia 0 sampai 18 tahun harus dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan, pencabulan, pembiaran pencabulan, baik dengan kekerasan, ancaman, maupun kebohongan dan bujuk rayu. Pasal 290 KUHP mengatur bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun barang siapa yang melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada orang yang diketahui umurnya belum 15 tahun. Proses pemulihan kondisi fisik dan psikologis tentu menuntut peran besar dari orang tua dan masyarakat di sekitar anak, agar anak tidak malu dan benar-benar sembuh dari lukanya. Peran aktif orang tua untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak akan mengurangi kemungkinan trauma mendalam pada anak yang dapat menyebabkannya dendam dan melakukan hal yang sama pada orang lain. Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis, dan medis. Aspek yuridis adalah dengan menyediakan lawyer untuk berbicara di pengadilan maupun konsultasi di luar pengadilan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Seorang guru seharusnya menjadi teladan bagi muridnya dan juga seharusnya menjadi pelindung bagi siswanya, bukan menjadi orang yang malah melecehkan siswanya.
Anak juga seharusnya diajarkan sex education sejak dini agar dia dapat menjaga dirinya terhadap hal-hal yang dapat mengarahkan ke pelecehan seksual. Selain itu, orang tua juga sangat berperan penting agar selalu mengajak anak menceritakan segala kegiatannya, baik di sekolah maupun di tempat bermainnya. Sekian dari saya, Nurul Aisyah. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.